Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Di sini kami kelompok 7 akan memaparkan analisis pembinaan UMKM Tan Sudes yang dilakukan selama beberapa minggu terakhir. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya. Pertama ada Agnes Indriani, yang kedua ada Amelia Azhar Krisnandi, yang ketiga ada Aldi Rizky Pratama, dan yang keempat ada Aksal Asmawi. Pokok pembahasan yang akan dibahas adalah yang pertama profil UMKM, yang kedua adalah SWOT, yang ketiga strategi, dan yang keempat adalah dokumentasi. Selanjutnya, mari kita ke pokok pembahasan yang pertama yaitu profil UMKM. UMKM Tan Sudes adalah UMKM yang berada dalam bidang kuliner atau makanan. Miliknya adalah Muhammad Kelana Rahmandika, seorang mahasiswa salah satu universitas di Karawang yang memiliki modal dan tekad yang cukup bagus untuk membuka UMKM tersebut. Alasan membuka UMKM tersebut adalah karena memiliki passion untuk membuat makanan tersebut dari 2019. Tapi karena beberapa alasan baru bisa direalisasikan tahun ini. Dibuka pada tanggal 27 Maret 2021 yang bertepat di Jalan Veteran nomor 1, Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kita lanjut ke analisis SWOT-nya. Yang pertama, ada strength. Isinya, yang pertama memiliki modal yang cukup, yang kedua membuat iklan di media sosial, yang ketiga harga bersaing, yang keempat tanpa biaya sewa, yang kelima soft skill pemilik, yang keenam adanya wifi dan stop kontak, yang ketujuh memiliki varian rasa. Kita lanjut ke weakness. Yang pertama, sistem pembukuan yang masih tradisional, yang kedua sistem pengecekan kualitas yang belum memadai, yang ketiga kurangnya lahan parkir, yang keempat lokasi yang kurang strategis, yang kelima fasilitas yang kurang memadai, yang keenam kebersihan yang kurang, yang ketujuh kemasan yang kurang menarik. Lanjut ke opportunity. Yang pertama, bisa dinikmati semua kalangan, bahan baku yang mudah didapatkan, yang ketiga ketersediaan bahan baku, yang keempat promosi menarik, yang kelima tersedianya jasa delivery terdekat, yang keenam punya label sendiri, dan yang ketujuh tempat yang nyaman untuk berkumpul. Dan yang terakhir adalah trade. Yang pertama banyaknya pesaing, yang kedua produk mudah ditiru, yang ketiga persaingan harga yang ketat, yang keempat pelanggan kurang nyaman dan berpindah tempat, yang kelima bermunculan produk lain yang lebih menarik, yang kelima ketidakstabilan jumlah konsumen, dan yang terakhir jam operasional tidak menentu. Jadi bisa dilihat diagramnya. Kesimpulan yang bisa diambil adalah hasil perhitungan berada di kuadran 4. Kuadran 4 merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan. Organisasi tersebut mengalami berbagai ancaman dan kelemahan internal. Strategi yang digunakan yaitu mempertahankan diri untuk membangun kekuatan internal dan meminimalisir kelemahan. Strategi yang digunakan adalah yang pertama, kita lihat dari strength-nya terlebih dahulu. Yang pertama ada memiliki modal awal yang cukup. Bisa dilihat di awal UMKM tersebut sudah memiliki modal yang bagus. Ini menjadi awal yang baik untuk membuat suatu usaha. Yang kedua, adanya wifi dan stop kontak. Di sini kami akan memaksimalkan wifi yang ada agar terus aktif dan tersambung dengan baik, agar konsumen yang datang merasa nyaman dan betah. Yang ketiga, tanpa biaya sewa. UMKM ini tidak membayar sewa, karena si penyewa adalah temannya. Karena UMKM ini tidak memerlukan biaya sewa, jadi kami meminta UMKM ini untuk memaksimalkan apa yang sudah diberikan, agar biaya yang seharusnya untuk sewa bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan UMKM yang lain. Yang keempat, keilmuan pemilik. Karena pemilik memiliki keilmuan yang cukup baik dalam bidangnya, kami menyarankan juga pemilik UMKM ini untuk membuka menu baru, yaitu minuman, agar tidak hanya makanan yang dia jual, tapi ada minumannya juga. Lalu kita lihat strategi dari sisi weakness. Yang pertama, sistem pembukuan yang masih tradisional. Kami merencanakan kepada UMKM untuk beralih kepada sistem digital
untuk mempermudah pencatatan keuangan ataupun hal lain yang dibutuhkan. Yang kedua, fasilitas yang kurang memadai. Kami merencanakan kepada UMKM tersebut untuk membuat X banner agar konsumen dapat melihat informasi tentang Tansudas dengan jelas pada saat masuk ke tempat tersebut. Yang ketiga, lokasi yang kurang strategis. Strategi yang akan kami ajukan kepada UMKM ini adalah bukan untuk memindahkan lokasi UMKM tersebut, melainkan kami akan meningkatkan aspek pemasaran dan promosi dengan melalui media sosial dan mendaftarkan UMKM ke Google Maps agar dapat mempermudah pencarian lokasi UMKM. Baik teman-teman, saat ini kita akan melihat sama-sama target pencapaian yang telah kami lakukan selama kami membina UMKM Tansudas. Yang pertama, di sini kami telah membantu menambahkan menu minuman pada UMKM tersebut agar tidak makanan saja yang dijual, tetapi ada menu pelengkap yaitu minuman. Lalu, yang kedua, kami telah membuat UMKM terlihat menarik dengan dibuatnya X banner. Nah, selain terlihat menarik, adanya manfaat dong di dalamnya, yaitu konsumen dapat melihat dengan jelas menu apa saja yang terdapat di UMKM Tansudas. Lalu yang ketiga, di sini kami juga sudah mendaftarkan UMKM ke Google Maps agar mempermudah kebutuhan lokasi untuk UMKM. Selanjutnya yang terakhir, kami sudah melakukan pembuatan flyer-flyer kebutuhan penjualan, baik itu flyer promo dan perbaikan feed Instagram agar terlihat lebih menarik. Selanjutnya bisa teman-teman lihat ada dokumentasi pada saat pembuatan X banner. Di sebelah kiri adalah sebelum kondisi di mana belum dibuatnya X banner, dan di sebelah kanan adalah setelah dibuatnya X banner. Lanjut, dokumentasinya yang menyarankan untuk menambah menu minuman. Nah, ini adalah salah satu dari beberapa menu minuman yang kami sarankan untuk dibuat, dan alhamdulillah itu sudah terrealisasikan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melihat dokumentasi lain mengenai UMKM Tansudas ini. Di sini kita mencoba untuk membantu merubah template feed Instagram UMKM Tansudas agar terlihat lebih menarik. Di sini ada dokumentasi before afternya teman-teman, di mana kita bisa lihat sama-sama bahwa sekarang UMKM Tansudas ini memiliki template Instagram yang menarik, warnanya sudah senada, nama UMKM sudah terlihat jelas, menu juga terlihat dengan jelas, produknya juga bisa terlihat lebih rapi, sehingga pengunjung yang datang ke UMKM Tansudas ini tertarik untuk ngepoin gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita juga sudah membantu mempromosikan atau menyebarkan pamflet open order di media sosial kami masing-masing. Supaya apa sih? Nah, supaya teman-teman, supaya konsumen, supaya masyarakat bisa tahu nih kalau UMKM Tansudas ini sedang mengadakan open order. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan melihat bahwa kami sudah melakukan pembuatan flyer buy one get one untuk UMKM Tansudas. Nah, di sini kami sudah mengusahakan untuk dalam pembuatan flyer ini, namun ternyata dari pihak pemiliknya sendiri ada kendala tersendiri yang mengharuskan promo buy one get one ini di cancel gitu teman-teman. Tapi tidak usah khawatir karena ada strategi lain yang kami rancang untuk UMKM Tansudas. Selanjutnya kami mencoba untuk mendaftarkan UMKM Tansudas ini ke Google Maps. Kami sudah coba usahakan dengan pendaftaran nomor HP, verifikasi dan sebagainya. Namun di sini yang terjadi adalah pos tidak datang, sehingga sampai saat ini kami masih mengusahakan untuk mendaftarkan UMKM ini ke Google Maps karena hal ini penting agar UMKM Tansudas ini dapat ditemukan lokasinya dengan mudah gitu, baik oleh konsumen dan oleh masyarakat yang lain untuk membeli produk ini. Selanjutnya, sini kita bisa lihat sama-sama dokumentasi kondisi di toko UMKM Tansudas dan juga akses menuju lokasi. Oke, kita bisa lihat ada pengunjung yang datang ya, nongkrong-nongkrong, ngerjain tugas gitu ya, atau sekedar ngobrol-ngobrol bersenda gurau dengan kerabat, minum es atau makan ketan susu yang bikin momen berkumpul semakin nyaman gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat sama-sama, ini adalah dokumentasi kami ketika mengadakan diskusi. Yang pertama, diskusi kami di minggu pertama
pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021. Di sini juga ada perwakilan dari kelompok kami mengadakan pertemuan dengan pemilik UMKM pada tanggal 6 Mei 2021. Oke, selanjutnya juga ada dokumentasi diskusi dari kelompok kami yang berlangsung di telepon WhatsApp grup pada Senin 24 Mei 2021. Selanjutnya juga kami mengadakan diskusi pada hari Selasa 25 Mei 2021 via Google Meet. Nah, di sini juga kami terus melakukan diskusi secara virtual pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021. Sekian yang bisa kami paparkan dari kelompok 7. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Dika. Saya selaku owner Ketan Susu Daerah Aliran Sungai atau bisa dikatakan UMKM Ketan Susu Das. Beberapa hari yang lalu dan lumayan juga waktunya ada teman-teman FISIKA Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan manajemen itu membantu saya dalam proses memajukan usaha saya. Banyak ide-ide mereka yang sudah terrealisasikan dan alhamdulillahnya itu sangat membantu usaha saya. Ada beberapa contoh yang mereka idekan kepada saya, itu contohnya dalam pembuatan pamflet, pembuatan banner, pembuatan akun atau akun di GrabFood. Awalnya saya terkendala di GrabFood dan di GoFood, tapi alhamdulillahnya teman-teman manajemen kemarin itu telah membantu saya dalam pendaftaran menu di GrabFood ataupun di GoFood. Selain itu mereka juga mengusungkan ide yaitu adanya Xbanner. Terus ada lagi dengan adanya foto produk dan cara-cara promosi yang akhirnya membuat saya berpikir bahwasannya benar juga gitu. Akhirnya saya sangat terima kasih sekali ke teman-teman manajemen karena telah membantu saya dalam mengupgrading usaha saya demi kedepannya agar lebih baik. Mungkin itu saja. Terima kasih ke teman-teman yang sudah membantu saya dalam mengelola usaha saya yang masih kecil. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.